Pengakuan Maryam, dunia batin seorang wanita Jawa, karya Linus Suryadi Agustinus. Hari mulai rembang petang, ayam-ayam pulang ke kandang. Layar hari yang terang benderang, usai sebentar ditelan kegelapan. Jagat berselimut tebal dan hitam, tinggal sunyi dan bayang-bayang. Oh Allah, Gusti nyuwun ngapura. Oh Allah, apakah dosa sedang mulut melahap nasi? Saya pun sibuk bertanya-tanya. Tapi benarkah orang Jawa itu punya konsep perkara dosa? Benarkah dia menghayatinya? Simbah saya pernah berpesan, orang berisi itu orang yang semakin runduk ke bumi. Itulah ilmu padi. Sikap congkak dan sombong diri, tanda orang itu kurang pekerti. Wani ngalah luhur okasanipun. Itulah wejangannya. Kemudian saya pamit bebero dari Wonosari Gunung Kidul, turun ke kota pedalaman Ngayogyakarta dan ngengger di dalam Surya Mentaraman. Ada tetangga di dekat rumah, sahabat rembungan dan Bagus Aryo Atmojo. Dia tekun bersoal jawab tentang dosa. Bertahun-tahun dia menggapainya. Bertahun-tahun dia menanggapinya. Sinaunya pun di bagian pembersih dosa. Oh Allah, Gusti nyuwun ngapura. Sekarang ada fakultas ilmu dosa. Bila dapat ijazah tanda tamat sinau sebagai tukang pembersih dosa-dosa adalah lapang pekerjaannya. Sanggupkah dia menampung dosa umat manusia sedunia? Begitulah apabila ada dosa. Tapi Sang Hyang Murbeng Jagat memang mencipta dunia ini sebagai alam keramaian. Beberapa bulan yang silam, penyanyi alim dan jatmika itu, mahasiswa Fakultas Ilmu Dosa itu, tetangga dekat rumah saya itu. Ajaib, dia malah sinting, tiap hari terkaing-kaing. Bukankah dia mikir asal-usul dosa? Sebab musababnya orang berdosa dan akibat dari perbuatan dosa. Tapi bukankah dia termakan dosa, tak sanggup membebaskan dirinya, dan tenggelam ke dalam rasa dosa? Tentu saja dia menjadi sinting. Itu risiko wajar dari lakunya. Dia keladuani kurang diduga. Alam tak mengizinkannya. Kemampuan diri tak ditimbang, sampai ingatan goyang-goyang. Dia suka teriak-teriak, suka ngomong sendirian. Dia suka ketawa kecakakaan. Sekali diam, 1000 bahasa. Tapi mulutnya komat kamit berdoa. Otak miring menyandang beban dosa. Bahkan kakak perempuannya yang bahenol dan tabari sinau, dia mati bunuh diri minum baygon karena dia merasa berlumurkan dosa. Dia meteng, tapi tak ada pria mau mengakui vokalnya. Oh Allah, Gusti nyuwun ngapura. Rasa dosa yang bertimbun di dalam hati sanubarinya, dia tebus dengan tukar nyawa. Oh, inikah buah rasa berdosa? Inikah buahnya ilmu dosa? Oh, saya menggugat, tak terima.
saya wajib bertanya-tanya. Pariem saya, Maria Magdalena, pariem lengkapnya. Iem, panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari Gunung Kidul, sebagai babu Ndoro Kanjeng Cokro Sentono. Di dalem Surya Mentaraman Ngayogyakarta, tak bisa menerima perbuatan nekat yang berbabat pohon kehidupan. Tak bisa damai dengan hantu botak yang digembar-gemborkan siang malam. Oh, jika hidup itu anugerah Tuhan. Oh, mengapa kita ngegeki mangsa dan mengubah skenario yang telah dipetakkan? Saya tak takut bayang-bayang gelap. Saya tak tunduk gobang yang tajam. Oh Allah, Gusti nyuwun ngapura. Saya kerasan di dalam kehidupannya. Saya kerasan walaupun kesunyian. Akan saya tinggalkan. Belalang membelah kegelapan, jengkrik-jengkrik pun bersahutan di luar percakapan makhluk alam dengan cahaya bintang-bintang. Oh, betapa hati saya kepengen satu keindahan jagat malam. Angin segar pun berkelakar, diam-diam menyentuh panca indera, dan burung-burung menggelepar, terbang bebas di alam terbuka. Pagi hari bersih, cuaca terang, saya pun menyapu halaman. Lah bagaimana, kata orang, dosa kita adalah kelemahan kita. Jiwa hancur oleh bayangan tiada, tersempal-sempal di alam maya, menjadi berat, ia semakin gawat, karena menteror batin insan. Oh Allah, Gusti nyuwun ngapura, mbok ya mikir. Tapinya sak madya wae gitu, hidup berjalan, hidup berdisir, antara rasa dan pikir selaras, bergandengan dan berangkulan. Tak boleh jomplang, tak boleh jompling. Bak sepasang pengantin di depan para undangan. Rasa terus panjang hidup, bikin hati nelongso, keloror. Oh, bikin mati ngenes tanpa guna, diri digerogoti, perasaan percuma. Padahal kehidupan tak berubah jua. Mikir terus panjang hidup, urat syaraf bisa suwak mana kuat, dan nalar kehilangan kontrol oleh bayang yang kita ciptakan, membayangi sepanjang kehidupan. Oh Allah, Gusti nyuwun ngapura. Saya sudah punya ngilmu kerasan, ngilmu hidup yang sudah ditinggalkan, ngilmu yang sudah dianggap basi, bak nasi wadang kemarin petang. Hidup kerasan sudah tak dianggap dan dianggap ketinggalan zaman. Orang-orang mengembarakan batin dan mencari jangkar ke seberang. Dengan buminya merakesakan asing, tidak dekat dan tidak akrab. Semua berproses, berjalan perlahan. Perahu merapat ke pelabuhan, menjauh dari bumi kelahiran. Oh Bapak, oh Simbok, oh nenek moyang, apa didapat selain kerinduan yang membayangi sepanjang jalan, membayang sepanjang kehidupan. Awan putih di langit biru, tanpa asal dan tanpa tujuan, berlayar mengikuti arah angin, melayar samudera yang asing. Awan putih, oh awan putih, kapan mencapai pelabuhan? Kota sunyi malam larut, cahaya rembulan menerangi bumi. Sejenak saya diam, minum kopi, dan badan pun hangat kembali. Sementara menjahit kebaya robek,
angan-angan saya biarkan berkembang. Sampeyan dhewe wong Jawa, tapi kok bertanya tentang dosa? Ya apa sampeyan sudah lupa? Wong Jawa wis orang Jawani, kata Simbah. Karena lupa sama adat yang baik, tapi bukan adat yang diadatkan. Hanya satu saya minta pengertian, tak usah ditawar, tak usah dianyang. Bila dia itu orang Jawa tulen, tak usah merasa perlu ditanya perkara dosa. Saya tak tahu apa jawabannya, tapi coba sampeyan permalukan. Di tengah-tengah banyak orang, sampeyan punya nyawa terancam. Apabila dia sedang berkuasa, nasib baik adalah masuk penjara. Sampeyan dituntut ke pengadilan. Itu sebuah penghormatan. Nasib untung adalah kena permak, kendati pun sampai babak belur. Karena demikianlah hukum lingkungan. Dipermalukan orang di depan umum, harkat kemanusiaan pun tersinggung. Harga diri adalah taruhannya, sedang nyawa, apalah artinya? Oh ini, jangan dianggap ancaman. Betapa mahal harga pengertian. Ya, diam-diam tanpa melawan. Tapi mencatat dengan ikhlas tiap desir percakapan orang. Kelembutan yang pernah diajarkan, jangan usik ke tangan air kolam. Demikianlah benih dalam hati saya tertanam. Sambutlah siapapun juga dia dengan sabar dan tenang. Terimalah bagaimanapun juga dia dengan senyum dan keramahan. Dan jamulah apapun juga dia dengan ikhlas tanpa kecurigaan. Tapi bagaimana saya menebus rasa malu? Orang Katolik menebus rasa malu dosanya dalam pengakuan di kamar bidan lewat Rama Pastor. Dalam pengakuan kepada Ibunda Maria yang menyampaikan kepada Yesusnya, orang Islam menebus rasa salahnya dalam halal bihalal waktu lebaran di sembarang papan sehabis puasa lamanya sebulan dan doa khususnya menghadap Tuhan. Tapi saya, oh bagaimana saya tak mengaku kepada siapa-siapa. Saya mengaku kepada Mas Paiman. Saya mengaku kepada sampean saja dan tidak mengaku kepada orang lain. Oh, saya mengaku kepada orang yang saya tresnani saja kok, dan tidak kepada sembarang orang. Ya, pariem saya, Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari Gunung Kidul sebagai babu Ndoro Kanjeng Cokro Sentono. Di dalam Suryo Pentaraman Ngayogyakarta. Bila saya mengaku kepada Mas Paiman, itu bukti saya tresna sama sampeyan. Bila saya menyimpan segala unek-unek, itu bukti saya tidak tresna sampeyan. Antara tresna dan pengakuan, hakikatnya itu satu kebulatan. Ibarat kambing dengan rumput, tak bisa dipisah-pisahkan. Ibarat kapal dengan pelabuhan, tak bisa diceraikan. Dan ibarat durian dengan pohonnya, berbuah mengikuti naluri alam. Ya, pengakuan buah katresnan. Pengakuan saya bukan karena takut, bukan karena simbol-simbol butut, dan bukan karena kepengen pameran, tapi karena mendorong katresnan. Oh, lihatlah diri saya, lihatlah jagat raya yang luber keindahan.
bersumber dari dalam kalbu saya, mengisi kesunyian laut malam dan menjelma terang rembulan. Ya, Pariem saya, Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem panggilan sehari-harinya dari Wonosari Gunung Kidul sebagai Babundara Kanjeng Cokro Sentono di dalam Suryo Mentaraman, Ngayogyakarta. Saya mengaku kepada Mas Paiman, dan saya tidak kepada orang lain kok. Habis zaman sekarang orang sukar dipercaya. Sudah janji segala macam, tak perlu pakai saksi-saksi. Hanya demi langit dan bumi, bulan dan bintang, tapi kosong melompong. Buah kantong bolong, tresno gombal. Habis manis saya ditinggal, yang dia minta saya berikan. Sesudah tanek saya kepikiran, dasar lelaki, oh dasar bebal, maunya memenang sendiri. Dusta kata sampai ke hati, dusta hidup di bawah mati. Antara tidak dan ucapan tidak pernah bisa serasi untuk mengaku pada sembarang orang, ah ia mana sudi. Sedangkan saya pantang dusta. Bila saya dusta pada orang lain, orang-orang akan dusta sama saya. Saya kualat, saya kena hukum karma namanya. Bila saya dusta sama orang lain, saya dikutit oleh rasa berdusta. Wah, itu tak baik buat hati saya. Saya tak ayam tentrem karena saya tak kerasan ketemu siapa saja. Bila saya terus-menerus nekat berdusta, saya hidup dalam kekumbangan neraka namanya. Bukankah neraka? Begitu juga kata orang-orang tua, adalah api neraka yang kekal, yang menggoreng batin kita. Oh Allah, Gusti nyuwun ngapura. Tiap hari menanggung duka nestapa dan hidup kehilangan rasa sahaja di dalam hati yang melang-melang sengsara. Akan rontok jagat yang tua, bintang-bintang abior di langit bertaburan menghiasi kegelapan. Telapak kaki Bima Sakti nun jauh dan kali Serayu mengalir tenang. Malam yang dahat, malam yang damai, bayangnya semerbak di kolam-kolam. Ya, Pariem saya, Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem panggilan sehari-hari dari Wonosari Gunung Kidul sebagai Babundara Kanjeng Cokro Sentono di dalam Suryo Mentaram, Ngayogyakarta. Saya mau mengalir saja, saya kerasan ada di dalamnya. Tiap yang hidup punya irama, ialah irama dalam hidupnya. Tiap orang punya cuaca, ialah cuaca dalam batinnya. Apabila irama hidup kacau, kacau jugalah batinnya. Apabila cuaca batin gelap, gelap jugalah jagatnya. Tapi bila cuaca batin cerah, bergairah jugalah hidupnya. Ah, saya mau mengalir saja, saya kerasan tinggal di dalamnya. Jagat tergelar di depan mata, rahasia tersimpan di baliknya. Pengetahuan dan keinsafan kepada kita minta padukan. Jarak menciptakan keretakan dan bayang-bayang kesunyian. Ah, ya,
saya mau mengalir saja. Saya kerasan ada di dalamnya, ibarat riak sungai ribut. Tanda airnya dangkal, riak sungai yang tenang, tanda airnya dalam. Ya, pariem saya. Maria Magdalena, pariem lengkapnya. Iem panggilan sehari-harinya dari Wonosari Gunung Kidul sebagai Babu Ndoro Kanjeng Cokro Sentono. Di dalam Surya Mentaraman Ngayogyakarta. Saya tak mau mempermalukan orang di hadapan banyak orang, kendati saya dipermalukan orang di hadapan banyak orang. Itu kurang pekerti namanya. Itu tidak baik buntutnya. Apabila saya nekat mempermalukan orang, hubungan insaniah pun menjadi renggang. Ya, mencipta hubungan di dalam cinta lebih gampang ketimbang kita memelihara. Kata-katamu ialah pekertimu, kasar lembutnya kepribadian kata Simba. Pengilon bagi lain orang disebabkan oleh ucapan jelek-jelek yang semula mulia berubah brengsek. Ya, kenapa suka menyakiti hati orang? Apa faedahnya dari tindak demikian? Oh, rasa kalah. Oh, rasa menang. Perbuatan batin yang runyam sebagai gelar peperangan diri. Oh, filsafat hidup zaman silam. Demikianlah kata batin saya. Saya berjanji tetap menjaga baik-baik nama Raden Bagus Aryo Atmojo. Saya OTM, operasi tutup mulut, istilah anak muda zaman sekarang. Sebagaimana dia memperlakukan saya, demikian pun saya memperlakukan dia. Keadaan berimbang. Dan hanya kepada sampean loh mas, lelakon semua ini saya ceritakan. Tak saya sidem, tak saya dekam, saya kerasan yang serba tentram. Sebagai demikianlah dikisahkan, wong Jerman gemar membunuh dengan mata dingin, wong Jawa gemar membunuh dengan bibir tersenyum. Kanjeng Raden Tumenggung gelarnya, Putra Wijaya nama timurnya, Cokro Sentono nama dewasanya, Ndoro Kanjeng panggilannya. Priagung Kraton Ngayogyakarta, priainya jangkung, tubuhnya gede, dia punya katarunggan Raden Warkudoro. Dan dia memakai tisma, apabila membaca, bertelekan tongkat, apabila berjalan, saktitae tak bergegas, mengikuti irama jagat, dalam itulah jiwa-jiwa mas, alon-alon waton kelakon.